Hai, selamat datang di Cerita Film. Kali ini kita akan menunjukkan film animasi 2017 yang berjudul Putra Bigfoot. Spoiler. Dimulai dari seorang ilmuwan bernama Dr. Harrison. Dia berlari untuk menjauh dari beberapa orang-orang. Mereka ingin menangkap dokter hidup-hidup. Tetapi Dr. Harrison terjebak di tebing. Dia tidak bisa menemukan jalan keluar. Dia melompat ke dalam jurang. Orang-orang percaya Dr. Harrison meninggal, jadi mereka pergi dari sana. Kita diperlihatkan istri dan anak Harrison. Sisi lain sekarang cerita ditampilkan setelah 12 tahun Adam bertambah besar. Sekarang dia bersekolah. Tony terlihat menaruh permen karet di rambut Adam. Adam pergi ke kamar kecil untuk menghilangkannya dari rambutnya. Adam menjadi marah saat melihat cermin. Tiba-tiba kakinya menjadi lebih besar. Sepatunya terkoyak melihatnya. Dia menjadi panik dan pergi sambil menutupi kakinya dengan tisu toilet. Dia tiba-tiba merasa aneh. Di lorong pendengarannya menjadi lebih kuat. Dia menjadi panik karena semua ini. Dia pergi ke lapangan basket. Pergi ke sana. Adam memperhatikan sekarang kakinya sudah normal lagi. Tony datang bersama teman-temannya dan mulai menggoda Adam. Adam kembali ke rumah dan dia depresi. Ibunya bertanya apa yang terjadi. Dia bilang ini karena bermain basket. Setelah itu ibu Adam memotong rambutnya untuk menghilangkan permen karet. Sekarang rambutnya telah dipotong. Ketika Adam bangun keesokan paginya, dia pergi ke kamar kecil dan melihat di cermin bahwa rambutnya tumbuh panjang dalam semalam. Adam menjadi terkejut dan memotong rambutnya sendiri. Ibunya memanggil dan memakaikan topi kepada Adam sehingga dia bisa pergi ke sekolah. Di sisi lain, sebuah perusahaan bernama Hairco diperlihatkan. Pemiliknya Asman menceritakan sesuatu tentang perusahaannya kepada kliennya. Dia mengatakan bahwa mereka melakukan eksperimen untuk membuat rambut menjadi bagus secara alami. Mereka melakukan eksperimen untuk menggabungkan manusia dan hewan. Mereka membuat serum untuk membuat rambut cantik alami. Lalu mereka menyuntikkan serum ke pria botak. Tiba-tiba rambutnya tumbuh dan berkilau dan sehat, tetapi tidak stabil untuk waktu yang lama. Klien mengajukan pertanyaan tentang masalah stabilitas ini. Asman memberitahu mereka bahwa kami masih menelitinya dan kami yakin ini akan berhasil. Di sisi lain, karena keluhan Adam, kepala sekolah telah menghukum Tony dan teman-temannya. Kepala sekolah memanggil Adam di kantornya. Dia bilang memakai topi tidak diperbolehkan di sekolah. Lalu saat Adam melepas topi, dia kaget karena rambutnya tumbuh terlalu panjang. Kemudian saat Adam meninggalkan sekolah, Tony dan teman-temannya mengelilingi Adam. Mereka menyalahkan Adam dengan mengatakan kami dihukum karena kamu Adam. Setelah itu mereka mulai berkelahi. Tiba-tiba Adam mulai berkelahi dengan terampil dan Adam mengalahkan mereka. Karena panik Adam kembali ke rumah. Tetapi Tony mengejar Adam. Mereka memecahkan jendela rumah Adam dengan melempar batu. Adam pun membersihkan pecahan kaca. Saat itu dia menemukan sebuah kotak kecil di dalam lubang rahasia di bawah sana. Ketika dia mengeluarkan kotak itu, dia melihat beberapa huruf di dalamnya dan alamat juga. Di malam hari ketika ibunya kembali, Adam sedang duduk dan bertanya, "Apa yang terjadi? Bagaimana ibu bisa menyembunyikan surat-surat ini dariku yang dikirim oleh ayah?" Adam marah pada ibunya. Ibunya ingin menjelaskan tetapi Adam tidak mendengarkannya. Dan akhirnya Adam mencari ke alamat tertulis pada malam hari. Adam bertemu dengan seorang sopir truk dalam perjalanan. Dia menurunkan Adam di alamat itu. Ketika Adam sampai di tebing tinggi, dia mendengar seseorang berjalan di belakangnya. Dia mendengar suara dari belakang. Karena takut, Adam lari dan terjatuh di jebakan yang dipasang oleh pemburu. Dia terjatuh di jalan. Adam pun pingsan. Dan sebuah truk terlihat datang ke arah Adam dengan cepat. Sopir truk itu melihat peta untuk menemukan rutenya. Itulah mengapa dia tidak memperhatikan jalan. Ketika pengemudi melihat jalan, dia melihat Adam terjatuh di jalan. Dia menjadi panik. Tapi seketika itu juga ada bayangan menjemput Adam dalam sekejap mata. Pengemudi itu entah bagaimana merekam semua ini di ponselnya. Ketika dia melihat videonya, kemudian dia mengerti Bigfoot yang menyelamatkan Adam. Dia menjual video ini ke saluran berita demi uang. Di sisi lain, keesokan paginya ibu Adam tidak menemukan Adam di kamarnya. Dia mengerti Adam pasti tergerak mencari ayahnya. Ibunya juga segera bergerak menuju hutan. Video sopir truk itu menjadi viral. Akhirnya berita sampai ke Asman juga. Asman mengerti di video itu tidak lain adalah Dr. Harrison yang telah menyelamatkan Adam. Dia mengerti pasti ada hubungan Adam dengan sang Bigfoot. Dia menjadi yakin bahwa Dr. Harrison masih hidup yang mereka anggap mati.
Dia mengirim beberapa orang ke rumah Adam dan menemukan beberapa foto keluarga Dr. Harrison dan beberapa surat yang ditulis oleh Dr. Harrison kepada keluarganya. Di sini Adam terbangun dan takut melihatnya. Bigfoot menjelaskan dan memberitahunya. Aku tidak lain adalah ayahmu. Jangan panik anakku. Adam tidak mengerti apa-apa ketika dia melihat sekeliling ada fotonya bersama orang tuanya. Dr. Harrison memberitahu Adam bagaimana sebuah perusahaan besar melakukan percobaan padanya. Kita berada dalam bahaya karena ini tidak ada cara lain kecuali bersembunyi. Karena itulah dia meninggalkan Adam dan ibunya untuk keselamatan mereka. Di sisi lain ibu Adam dihadang dan diculik saat bergerak menuju hutan. Di sini adegannya bergeser. Adam memberitahu ayahnya bahwa dia juga merasakan kekuatan aneh seperti rambutnya tumbuh lebih cepat dan dia mendengar beberapa suara aneh. Dr. Harrison memberitahunya, apakah kamu ingat saat kakimu terluka kecelakaan? Aku telah menyembuhkanmu dengan kekuatan penyembuhanku. Dr. Harrison memberitahu Adam bahwa kamu mempunyai kekuatan dan kamu dapat mendengar suara-suara bahkan yang datang dari jarak jauh. Dan kaki besarmu itu akan membantumu berlari lebih cepat. Dia memberitahunya tentang kekuatan khusus lain yang dia bisa. Bahkan berbicara dengan binatang dan dia juga membuatnya bertemu dengan beberapa teman binatang ada beruang. Adam sangat menikmati kehidupan hutan bersama ayahnya dan momen bahagia ditampilkan. Di sini Dr. Harrison memberitahu Adam bahwa dia telah mengerti ada beberapa spesial dalam DNA-nya. Asman mencoba menjadikannya pendampingnya. Karena itu ayah menolak, karena itu Harrison harus meninggalkan keluarganya. Setelah Asman mencuri semua penelitiannya. Itulah sebabnya dia bersembunyi dari Asman di hutan ini. Di sisi lain sekarang Asman ingin mengambil informasi dari ibu Adam. Dia bertanya di mana Bigfoot dan Adam. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dua rakun yang merupakan teman Dr. Harrison memperhatikannya. Dan mereka bergegas menemui Dr. Harrison dan memberitahu ibu Adam diculik. Mendengar ini mereka menjadi khawatir. Adam menyalahkan dirinya sendiri. Adam mengatakan itu tidak akan terjadi jika aku tidak meninggalkan rumah. Harrison melarang dia untuk khawatir dan memastikan bahwa dia akan menemukannya dengan cara apapun. Namun Adam tidak mendengarkannya dan bergerak sendirian. Ketika Adam bergerak mencari ibunya, pasukan Asman bertemu Adam dan menculiknya. Adam bertemu ibunya tetapi Asman memaksanya untuk memberitahu alamat Bigfoot. Adam memberinya alamat yang salah. Ternyata itu adalah sumber air panas dan mereka terjebak di sana. Asman menjadi marah dan mereka membakar tempat itu sambil membuat rencana. Dia mengurung Adam di sana sambil menguncinya di dalam mobil. Dr. Harrison tiba untuk menyelamatkan Adam. Ini adalah rencana Asman. Dia melempar anak panah ke arahnya. Harrison pun pingsan. Adam mencoba mengangkat ayahnya tetapi di sini ada pohon besar yang terbakar akan menimpa mereka. Seekor beruang yang merupakan teman Dr. Harrison menyelamatkan Adam. Tetapi sebelum mereka menyelamatkan Dr. Harrison, Asman mengangkatnya dari sana. Sekarang Adam dan teman hutan Bigfoot membuat rencana mereka harus menyelamatkan Bigfoot. Entah bagaimana mereka pergi ke restoran tempat pasukan Asman menginap. Mereka duduk di atas mobil. Di sisi lain Asman mulai melakukan eksperimen pada Dr. Harrison. Tetapi Dr. Harrison melarangnya. Tetapi Asman mengatakan jika kamu tidak mau bekerja sama dengan kami, keluargamu akan menjadi korban. Akhirnya mereka kembali membuat serum. Mereka mencoba serum lagi di pria botak. Kemudian tubuh pria itu penuh dengan rambut. Melihat semua ini Asman bahagia. Pada saat yang sama Adam sampai di dekat perusahaan Hairco dengan temannya. Adam pun masuk sambil menggunakan kekuatan untuk mencari ayahnya. Setelah itu burung teman mereka membantu mereka merusak kamera. Kemudian temannya membantu Adam untuk mencapai ruang kontrol. Mereka melihat Dr. Harrison di layar. Semua hewan membantu Adam untuk melarikan diri dari keamanan penjaga tapi sayangnya semua hewan lain tertangkap. Mereka semua pingsan dan pada akhirnya hanya Adam yang sadar. Adam meminta ayahnya untuk meninggalkan tempat ini dan ikut bersamanya. Tetapi ayahnya meminta Adam pulang. Sementara itu Asman juga datang. Dia berkata kepada Adam, ayahmu ingin tinggal di sini bersama kami. Kami tidak memaksanya. Adam bingung. Meskipun begitu ayahnya berkata kepada Adam, sebenarnya aku di sini dengan keinginanku sendiri. Pulanglah ke rumah dan jaga dirimu dan ibumu. Adam memahami ayahnya melakukan ini karena untuk menyelamatkannya. Namun ketika kembali Adam melihat bahwa rakun dan hewan lainnya diculik oleh mereka. Hewan tersebut melihat Adam pergi dan mereka merasa Adam telah menipu mereka.
Tetapi ada rencana lain dalam pikiran Adam. Saat ingin pergi dia membunyikan alarm kebakaran setelah semua pintu utama ditutup. Asman menelpon untuk membuka semua pintu di ruang kontrol. Tapi penjaga berpikir mungkin ada kebakaran di suatu tempat jadi penjaga menekan tombol evakuasi darurat. Setelah itu mereka lari keluar bahkan petugas keamanan penjaga membawa Asman keluar demi keselamatannya. Di sisi lain Adam kembali ke dalam gedung dan melepaskan semua temannya kemudian dia pergi ke ayahnya. Tapi ayahnya kembali menyarankan Adam untuk pergi ke ibunya. Adam mengatakan jika ayah tidak mau pergi bersama kami, aku akan memberitahu Asman bahwa aku mempunyai kekuatan khusus. Namun Harrison tidak ingin Asman mengetahui bahwa Adam juga seorang Bigfoot. Dia berkata kepada Adam, baiklah aku akan pergi bersamamu tetapi kita harus menghancurkan fasilitas ini agar tidak disalahgunakan lagi. Sekarang ibu Adam sedang diculik oleh pasukan Asman di rumahnya. Seorang penjaga keamanan pergi ke kamar kecil dia memperhatikan rambut Adam di tempat sampah dan rambut-rambut itu masih tumbuh. Dia mengerti bahwa Adam juga seorang Bigfoot. Dia menceritakan hal ini kepada Asman. Di sisi lain Adam dan ayahnya merusak semua silinder bagian dalam perusahaan penuh dengan gas. Mereka mencapai gerbang tetapi terkunci. Namun semua hewan lain telah meninggalkan gedung kemudian Adam dan ayahnya entah bagaimana mencapai puncak gedung. Mereka turun melalui beberapa pipa. Asman juga telah tiba di sana dan anak buahnya juga membawa ibu Adam ke sana. Asman mengatakan sekarang dia tidak membutuhkan Harrison lagi karena rahasia Adam telah terungkap. Jadi sekarang mereka dapat melakukan percobaan dengan Adam. Mereka membuat Dr. Harrison pingsan dengan anak panah. Mereka melemparkannya ke bawah dari jembatan. Adam membawa pistol suar dia bertarung dengan mereka dengan itu tetapi Asman mengatakan ini hanya pistol suar bagaimana kamu bisa bertarung. Adam menggunakan pistol suar ketika Asman mengatakan ini dan suar langsung masuk ke dalam gedung. Di sana ledakan besar ketika bersentuhan dengan gas seluruh perusahaan Hairco hancur karena ledakan ini. Asman juga terjatuh dari jembatan. Adam melompat dari jembatan untuk mencari ayahnya. Adam menemukan ayahnya. Tetapi ayah pingsan dia menjadi tertekan. Tetapi saat dia menyentuh ayahnya, kekuatan penyembuhan terpancar dari tangannya. Adam menyembuhkan ayahnya sambil menggunakan kekuatannya dengan kekuatan penuhnya. Asman juga datang dan menodongkan pistol ke arahnya. Ibu Adam datang dan menyerangnya dengan pistol bius yang Asman pingsan. Akhirnya mereka tahu bahwa Asman botak. Inilah alasan dia posesif soal rambut. Sekarang Harrison terlihat tinggal bersama keluarganya teman-teman dari hutan juga. Mereka semua mengetahui bahwa Asman telah ditangkap karena dia melakukan eksperimen ilegal. Di sisi lain Tony dan temannya kembali menggoda Adam ketika dia pergi ke sekolah. Beruang membantunya Adam saat Tony mengganggunya. Adam pun bertemu dengan kekasihnya Emma. Emma memperhatikan kaki Adam yang besar. Adam merasa malu bercampur bahagia. Akhirnya mereka berjalan berdua menuju sekolah. Sekian dan terima kasih.